Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni masih berada di tema 2, ya, bermain di lingkunganku. Subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, ini kalian bisa melihatnya, pembelajaran yang keempat. Nah, tapi sebelum itu marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja ke materi kita, yakni pembelajaran 4. Beni sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini, ya, dapat kita lihat bahwa yang dilakukan Beni dan teman-temannya yaitu bermain bola kertas. Apakah kalian tahu permainan bola kertas itu? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang belum, ya. Mari Ibu akan membacakan permainan bola kertas. Ya, bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Beni sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Nah, tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Beni sedang memegang bola kertas. Nah, yang kita lihat ini, ya. Beni sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Beni melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Ya, salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Beni. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, ini adalah cerita bermain bola kertas, ya. Nah, yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Mari kita jawab pertanyaan sesuai cerita yang Ibu bacakan tadi, ya. Yang pertama, soal pertama, ya, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Nah, yang kita dengar itu tadi adalah permainan bola kertas, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Ya, bagaimana cara melakukan permainan itu? Nah, caranya, ya, bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas, ya. Kemudian pemain bola kertas itu terdiri atas 2 tim. Nah, tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Kemudian tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain.
Nah, ini cara melakukan permainan bola kertas ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Ya, mengapa? Karena Edo tidak ingin timnya kalah dan temannya terkena lemparan bola kertas. Nah, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan cara disepak. Ya, dengan cara disepak. Kalian bisa menulisnya di titik-titik ini ya untuk latihan-latihan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Nah, apa saja tadi ya benda yang ada yang terdapat dalam bacaan tadi atau cerita yang Ibu bacakan tadi. Nah, di sana ada benda kertas, batu, dan karet gelang. Nah, itu ada bendanya ya. Kemudian kita lanjut. Benda pada bola kertas, nah, yaitu ada karet gelang, kertas, dan batu ya, yang sudah Ibu bacakan cerita itu tadi. Nah, petunjuknya sediakan karet gelang, kertas, dan batu itu. Kita akan mengamati benda seperti karet gelang, kertas, dan batu. Nah, setelah itu, nah ini kita nama benda. Nah, yang kita amati adalah karet gelang, misalnya di sini karet gelang. Ciri-ciri bendanya adalah ya, karet gelang itu ciri-ciri bendanya adalah lingkaran, berbentuk lingkaran, kemudian warna-warni, kan karet gelang itu banyak warnanya ya, ada merah, kuning, hijau, coklat, nah, seperti itu ya. Kemudian terbuat dari karet, nah, itu ciri-cirinya terbuat dari karet, kemudian bisa juga melar, itu benda karet ya, karet gelang itu adalah termasuk benda padat. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kita amati, benda yang kedua kita amati adalah kertas. Nah, bisa ditulis di sini kertas. Ciri-ciri benda kertas itu seperti apa? Ya, ciri-cirinya ya persegi misalnya ya. Ciri-ciri kertas itu berbentuk persegi, kemudian berwarna-warni, bisa juga misalnya yang kita amati kertas itu warnanya putih atau kertas itu warna kuning, warna merah mungkin ya, yang kita amati seperti itu. Nah, itu kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Kemudian berasal dari kayu. Ya, asalnya dari kayu ya. Kertas itu diolah menjadi kertas. Kemudian kertas ini adalah termasuk benda padat juga. Kemudian benda yang kita amati pada permainan bola kertas adalah batu. Nah, batu. Nah, nama bendanya batu. Nah, apa ciri-ciri batu? Ya, bentuknya tidak beraturan, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang ini itu ya. Kalau batu itu banyak bentuknya ya, tidak beraturan. Kemudian berwarna apa? Warnanya misalnya abu-abu, ada yang warnanya coklat mungkin ya, ada yang warnanya merah mungkin ya. Itu ciri-ciri batu. Kemudian batu ini juga termasuk benda padat. Nah, berdasarkan pengamatan kita tadi dapat disimpulkan bahwa apa tuh tadi? Karet gelang, kertas, batu itu adalah benda padat. Nah, benda padat itu biarpun dipindahkan kemanapun tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Bentuknya selalu tetap. Itu benda padat. Nah, di sini kalian bisa menuliskan ya mana-mana benda wujud benda yang termasuk benda padat, benda cair, gas. Ini adalah latihan untuk kalian. Nah, kalau kita bisa contohkan ini wujud benda padat adalah seperti meja, kursi, lemari, baju, kertas, ya. Itu adalah termasuk benda benda padat, karena benda padat itu biarpun dipindahkan kemanapun wujud benda itu akan tetap tidak berubah. Nah, kalau wujud benda itu cair, nah, contohnya apa?
Nah, contohnya minyak, misalnya minyak goreng, ya, minyak tanah, oli, kecap, sirup. Nah, itu ya. Kalau benda cair, ya, kita pindahkan ke gelas, maka akan berbentuk seperti gelas, berbentuk seperti wadahnya atau tempatnya. Benda cair apabila dipindahkan, maka akan berubah sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, kemudian benda gas. Nah, kalau gas, wujud benda gas seperti balon. Di dalam balon itu ada udara, ya. Nah, itulah yang dinamakan gas. Kemudian ada di dalam ban, ya, ban sepeda, ban mobil. Nah, di dalamnya juga ada udara berbentuk seperti ban, ya. Ini juga benda gas ini, ya, kita tiupkan di plastik akan menyerupai plastik, ya. Itu contoh-contoh dari benda gas, ya. Atau asap mobil juga itu termasuk benda gas, uap air mendidih itu juga termasuk benda gas. Nah, itu contoh dari benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, kalian bisa latihan-latihan ya untuk ngisi ini. Oh, mana yang benda padatnya, mana benda cairnya, mana benda gasnya, seperti itu ya. Kemudian ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, ini teks percakapan Udin ya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya ya, maka kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, kesimpulannya itu ya, pembagian itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini ya. Nah, ini ada contoh 8 dibagi 2 sama dengan sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, itu kebalikannya ya. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Seperti itu ya. Untuk menjawabnya, nah ini contoh-contoh kita jawab sama-sama aja ya. Kemudian 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian 14 dibagi 7 ya, sama dengan 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, contoh yang kelima, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, seperti itu untuk pembagian ini ya, kebalikan dari perkalian. Jadi pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ini ada contoh-contohnya, kalian bisa latihan-latihan di sini ya. Nah, latihan-latihan. Ini banyak sekali. Nah, ini bagaimanakah cara membuat imajinatif? Nah, ini bagaimanakah cara membuat imajinatif? Tanya. Ya, imajinatif itu, gambar imajinatif itu adalah gambar yang berdasarkan hayalan kita. Oh, kayak kita menghayal itu, oh aku membuat gunung-gunung, lautan, pepohonan, misalnya seperti itu ya, sesuai dengan hayalan kita. Itu adalah gambar imajinatif.
Nah, untuk membuat gambar imajinatif ini ada alat dan bahannya ya, seperti buku gambar, eh, pensil warna, penggaris, karet penghapus, itu adalah alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif. Ya, kalau buku gambar ya tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Kemudian pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar ya. Kemudian pensil warna ya untuk mewarnai gambar imajinatif itu. Dan penggaris untuk menggaris pinggir buku gambar yang digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus ya biar rapi ya. Nah, seperti itu. Kemudian karet penghapus ya, apabila ada kesalahan mungkin dalam menghapus ya bisa di dalam menulis atau dalam menggambar bisa dihapus itu alat dan bahannya ya untuk membuat gambar imajinatif. Oh, langkah-langkah menggambar imajinatif. Ada langkah-langkahnya juga ya. Yang pertama kita sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan yang Ibu sebutkan tadi ya, seperti buku gambar, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, buat garis pinggir yang dibutuhkan. Pada kertas itu ya, pada kertas gambar itu kita garis pinggirnya biar bagus, biar rapi. Nah, itu ya. Kemudian langkah yang ketiga, buat pola gambar yang diinginkan. Pola gambar seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu dibikinkan pola dulu ya. Kemudian yang keempat, arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang kita inginkan. Kemudian yang kelima, warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna dan krayon. Nah, ingat ya, bahwa gambar imajinatif itu adalah gambar yang berdasarkan hayalan kita. Itu adalah gambar imajinatif. Nanti kalau ada pertanyaan, apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang berdasarkan hayalan kita. Nah, alat dan bahannya yang sudah Ibu sebutkan tadi yaitu buku gambar, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Nah, itu adalah alat dan bahan untuk membuat gambar imajinatif. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran tematik ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian Ibu. Dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.